Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba review kembali tentang materi muatan listrik, medan listrik, dan gaya kolom. Jadi pada kesempatan ini yang kita pelajari adalah berkaitan dengan konsep listrik, tapi listrik statis. Nah, jadi dalam sebuah zat, ya, itu terdapat atom, ya kan? Di dalam atom terdapat penyusun-penyusun atom seperti elektron, proton, dan neutron. Ya, kita tahu elektron itu bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron itu tidak bermuatan. Gambarnya seperti ini, ya. Jadi inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Jadi proton itu bermuatan positif dan neutron itu tidak bermuatan. Jadi intinya yang namanya nukleus ini, inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan di sekitar nukleus itu ada orbital-orbital yang terisi elektron. Proton dan neutron itu membentuk core atau inti yang padat dan dinamakan sebagai nukleus. Ya. Nah, dalam konsep kelistrikan, ya, kata listrik itu biasanya dapat menimbulkan gambaran tentang teknologi modern yang sangat kompleks seperti lampu, motor, elektronik, dan komputer. Nah, di dalam listrik, ya, kita kenal ada juga gaya listrik. Nah, gaya listrik itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Contoh, kalau berdasarkan teori atom, gaya listrik itu menahan partikel-partikel penyusun atom untuk membentuk cairan dan padatan. Ya, jadi gaya listrik ini berperan dalam membentuk menyusun bentuk sebuah zat, baik itu cair, padat ataupun gas. Karena gaya listrik mampu menahan partikel-partikel penyusun atom. Selain itu, gaya listrik juga terlibat dalam proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita, karena di dalam tubuh kita terdapat ion-ion yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, lalu di dalam konsep kelistrikan yang paling penting adalah adanya muatan listrik. Jadi muatan listrik itu merupakan partikel-partikel penyusun atom, ya, itu sendiri disebut muatan listrik. Ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Nah, di dalam konsep kelistrikan kita mengenal tentang hukum kekekalan muatan listrik. Jadi hukum kekekalan muatan listrik ini bunyinya bahwa jumlah aljabar dari semua muatan listrik dalam setiap sistem tertutup itu konstan. Ya, jadi setiap kali sejumlah muatan diproduksi pada satu objek, pasti jumlah yang sama dari jenis muatan yang berlawanan itu dihasilkan pada objek lain. Sehingga jumlah aljabarnya akan selalu konstan. Positif dan negatif itu harus diperlakukan secara aljabar. Artinya apa? Selama proses apapun, perubahan total dalam jumlah muatan yang dihasilkan itu adalah nol. Artinya tidak ada perubahan. Saya contohkan, penggaris plastik digosok dengan handuk kertas, ya, maka plastik akan memperoleh muatan negatif dan handuk tersebut memperoleh muatan positif dalam jumlah yang sama. Muatannya dipisah, ketika muatannya dipisah, ya, handuk dan plastik tadi penggaris ketika dipisahkan, maka jumlah keduanya itu adalah nol karena positif dan negatifnya sudah sama secara aljabar. Nah, lalu tadi kita sudah berbicara banyak tentang konsep kelistrikan, ada muatan, ada hukum kekekalan muatan listrik. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah konsep listrik statis. Jadi listrik statis itu apa sih sebenarnya? Jadi listrik statis itu adalah tinjauan tentang kelistrikan di mana tidak ada perubahan muatan, ya, di setiap waktu. Jadi tidak ada perubahan muatan. Artinya kalau tidak ada perubahan muatan itu tidak ada arus listrik. Ya, sehingga kalau kita berbicara listrik statis, maka di dalamnya tidak ada arus listrik. Beda dengan listrik dinamis. Kenapa? Karena tidak ada perubahan muatan di setiap waktunya.
Nah, di dalam sebuah material ya, dalam sifat kelistrikan ini ada yang disebut dengan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor itu jika suatu bahan dapat memindahkan muatan listrik. Kalau isolator itu sebuah bahan yang tidak dapat memindahkan muatan listrik. Yang dipindahkan itu muatannya, bukan listriknya ya. Kalau semikonduktor itu sebuah bahan itu dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator tergantung pada kondisinya. Saya contohkan di sini ada dua buah bola bermuatan, satu positif ya dan satu netral. Lalu saya hubungkan dengan logam seperti ini, paku logam. Maka yang netral ini akan menjadi positif, ya kan? Karena elektron berpindah dari yang bermuatan positif ke yang netral ini. Yes. Maka paku ini disebut dengan konduktor karena mampu memindahkan muatan listrik. Muatan listriknya berpindah bukan dari yang positif ini ke sini ya, karena ini kelebihan muatan positif sebanyak 6, yang ini netral, maka elektron dari yang netral ini akan berpindah ke yang positif. Ya, sebanyak 3 sehingga di sini jumlahnya 3 muatan karena ada 3 elektron berpindah ke sini. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan muatan listrik. Lalu yang satu saya hubungan dengan kayu. Nah, muatannya 6, yang ini tak bermuatan. Positifnya jumlahnya 6, yang ini tak bermuatan. Tidak ada perpindahan listrik. Kenapa? Karena kayu merupakan isolator. Tidak dapat memindahkan muatan listrik. Nah, lalu kita kenal juga dengan induksi. Nah, induksi itu apa? Induksi, jadi ketika ada sebuah muatan, ketika ada muatan di dalam sebuah bahan, dipengaruhi oleh benda lain yang bermuatan, dan terjadi perubahan tanda muatan pada bahan tersebut tanpa kehilangan muatan di dalamnya, ya, tanpa bersentuhan, maka hal ini dinamakan dengan induksi. Contoh ini, ya ada dua buah. Pertama, batang logam netral tanpa bermuatan. Ya. Ketika batang logam netral tanpa bermuatan ini saya dekatkan dengan sebuah batang logam yang bermuatan positif, ya, maka akan ada perubahan tanda muatan. Yang muatan negatif akan tertarik, elektronnya akan tertarik ke sini, ujung sini, sehingga pada ujung-ujung batang ini muatannya akan terpolarisasi. Yang satu negatif, yang di sini positif. Nah, ini tanpa kehilangan muatan di dalam bahan. Jadi muatannya tetap ada di sini, hanya terpolarisasi. Nah, ini disebut dengan induksi. Tanpa ada sentuhan antara kedua batang logam. Kalau konduksi itu ada sentuhan. Jadi misal batang logam yang netral ini, ya, saya dekatkan, saya sentuhkan dengan sebuah batang logam yang bermuatan positif. Maka elektron ini akan berpindah dari yang netral ke yang positif. Sehingga batang logam yang tadinya netral akan menjadi muatannya positif. Nah, seperti itu. Bedanya ini konduksi, yang atas ini adalah induksi. Lalu dalam konsep hukum kelistrikan statis juga kita kenal dengan hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb ini menjelaskan gaya antara dua muatan yang terpisah pada jarak tertentu saat diam. Nah, jadi ketika ada dua buah muatan atau lebih terpisah pada jarak tertentu dalam kondisi muatan itu diam ya, maka akan ada gaya interaksi antara kedua muatan tersebut. Ya, gaya interaksi ini disebut dengan gaya elektrostatis. Jadi hukum Coulomb itu memberikan gaya elektrostatis, atau hukum Coulomb berbicara tentang gaya elektrostatis. Ya, ketika ada dua buah muatannya sejenis, ya, artinya positif, maka interaksi antara kedua muatan tersebut gayanya akan saling tolak menolak, seperti ini ya. Ini gaya di muatan pertama, akibat muatan kedua arahnya ke sini, kata tolak menolak. Yang ini sama-sama negatif, juga tolak menolak. Ya. Yang ini muatannya berlainan jenis, sehingga dia akan tarik menarik. Nah.
Lalu persamaan hukum kolom ini gaya elektrostatisnya adalah Q1 K konstantanya ya kalikan besar muatan pertama kali muatan kedua dibagi dibagi dengan R kuadrat. Jadi gaya kolomnya itu gaya elektrostatisnya dihitung dengan persamaan K Q1 Q2 per R kuadrat. Di mana K-nya itu 1/4 pi epsilon 0. Besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Jadi 4 pi epsilon 0 ini adalah K. Besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Ya, tapi 1/4 pi epsilon 0 itu 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Nah, R yang di sini itu maksudnya karena kita masih berbicara ini sebagai besaran vektor. Ya. Lalu saya contohkan di sini ada soal dua buah objek A dan B. Ya. Ini objek B, yang ini objek A. Objek A muatannya positif, objek B juga muatannya positif. Maka pernyataan mana yang benar dari gambar ini? Kalau dilihat mana yang benar? Nah, tentu yang benar adalah gaya yang diakibatkan oleh keduanya ini pasti akan selalu tolak menolak karena jenisnya sama, jenis muatannya sama-sama positif, ya kan? Tapi arahnya mana yang benar? Ketika muatan di titik A, dia akan ditolak oleh muatan B, karena ditolak arah gayanya ke kanan. Kalau yang B ini juga ditolak oleh muatan A, ya sehingga arahnya harusnya ke kiri. Yang ini salah karena arahnya harusnya ke kiri, yang ini arahnya benar, harusnya memang benar arahnya ke atas ini. Ya. Nah, terus besar gayanya bagaimana? Besar gayanya tinggal dihitung. F sama dengan K QA QB dibagi dengan R kuadrat. Jarak antara dua muatan ini berapa? Tinggal dihitung. Lalu contoh yang kedua, ya, saya berikan contoh ada dua buah. Ini ada 4 muatan ya. Harusnya ada 4 muatan seperti ini. Nah, ya, ada 4 muatan. Muatan 1 positif, 2 negatif, 3 negatif, 4 negatif. Berapa besar gaya pada muatan Q2? Nah, untuk menentukan besar muatan gaya pada Q2, maka kita harus gambarkan dulu setiap gaya yang diakibatkan oleh interaksi dengan muatan yang lain. Muatan Q2 dengan Q1, ini negatif, ini positif, maka dia akan tarik-menarik. Q2 akan ditarik oleh Q1. Sehingga arahnya ke sini, ke bawah ya, karena dia akan ditarik oleh muatan Q1. Terus muatan di titik 2 sebagai akibat muatan di titik 3. Dia sama-sama negatif, sehingga muatan di titik 2 akan ditolak oleh muatan di titik 3. Arahnya ke kiri. Ya, ini ditarik oleh muatan Q1 sehingga arahnya ke bawah. Lalu ini sama-sama negatif, ya, sehingga dia akan ditolak arahnya ke sini ya. Gambarkan dulu garis putus-putus diagonalnya ini, sehingga dia arahnya ke sini. Ya, yang akibat oleh Q1 dia ditarik, akibat Q3 dia ditolak, akibat Q4 dia ditolak. Nah, setelah itu gambarkan resultannya. Ini seperti ini. Ya, yang ini akibat muatan 1, yang ini akibat muatan ketiga, ini ya, ini muatan ketiga, yang ini akibat muatan keempat. Nah, yang membentuk sudut mana? Yang Q4. Yang akibat muatan 4 kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita buat dengan sumbu kartesian seperti ini ya. Nah, sehingga nanti akan ada muatan-muatan gaya-gaya yang sudah diproyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ya, sehingga pada sumbu X nanti ada F23 dan F24, pada sumbu Y ada F24Y dan F21.
Setiap gaya dihitung dulu besarnya. F21-nya K1 Q2 per R kuadrat. F23 K2 Q3 per R kuadrat. F24 K2 Q4 per R kuadrat. R-nya berapa jaraknya masing-masing? Yang ini D dengan Q1, yang dengan Q3 D, dengan Q4 dihitung menggunakan Pitagoras. Ini sama dengan akar D kuadrat ditambah D kuadrat. Sehingga menjadi akar 2D ya. Tuh. Nah, setelah itu, setelah ketemu seperti ini, ya diproyeksikan seperti ini, maka F24-nya nanti proyeksikan ke sumbu X menjadi, ini karena di samping sudut sehingga cos F24X itu F24 cos 45, F24Y-nya karena dia di sini kan, ini dia di depan sudut sehingga F24 sin 45. Ya, setelah ketemu maka tinggal dimasukkan Fx-nya, sigma Fx-nya F23 ditambah F24X. Nah, ini arah positif negatifnya tidak perlu diperhitungkan. Ya, artinya kalau ketemunya negatif, ketemunya tadinya ini menggunakan arah simbol positif, ya, maka kalau ketemu hasilnya positif dia akan arahnya ke sini. Dan pasti arahnya ke sini ya, karena dua-duanya berarah ke sumbu X negatif. Kemudian F24Y dan F21 juga sama. Kalau yang ke arah 24Y-nya positif, 21-nya negatif, ya harus konsisten. Kalau ketemu resultan di sumbu Y-nya positif, maka gaya di sumbu Y pasti arahnya ke atas. Kalau ketemunya negatif, pasti arahnya ke bawah. Nah, nanti tinggal dihitung F totalnya, itu akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Lalu tadi berkaitan dengan gaya kolom. Ya, nanti soal-soalnya paling berkaitan dengan hal seperti itu. Kalau bentuknya segitiga bagaimana. Yang penting bisa menggambarkan interaksi gaya antar muatan-muatan. Lalu berikutnya adalah konsep medan listrik. Medan listrik didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada partikel, ya, ini partikel dibagi dengan muatan partikel tersebut. E sama dengan F dibagi dengan Q. Ya, jadi gaya medan listrik didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada partikel uji dibagi dengan muatan partikel tersebut. Nah, medan listrik dari satu partikel itu digambarkan seperti ini. Ya. Jadi di semua tempat itu sebenarnya ada medan listrik. Meskipun tidak ada muatan di sana. Jadi di sini pun sebenarnya ada medan listrik meskipun di sini tidak ada muatannya, begitu. Nah, ini kalau digambarkan representasi medan listriknya. Nah, jadi tidak mungkin digambarkan semuanya. Kalau digambarkan semuanya bentuknya akan tidak beraturan. Ya. Makanya digambarkannya seperti ini. Representasi dari medan listrik. Meskipun tidak ada muatan sekalipun, dia pasti akan ada medan listrik akibat dari muatan tersebut. Lalu sebagai gantinya tadi dibuat garis-garis yang arahnya menggambarkan arah medan. Ya, pada daerah yang cukup jauh dari muatan, maka kerapatan garisnya makin berkurang. Ini kan makin berkurang karena jauh dari muatan. Kalau semakin dekat dengan muatan, jumlah kerapatan garisnya akan makin rapat. Nah, ini contohnya. Kalau medan listrik itu juga merupakan vektor, perhitungannya pasti sama, berarti sama dengan gaya elektrostatis tadi. Ya, medan listrik selalu keluar dari muatan positif arahnya, seperti ini ya. Nah, kemudian menuju ke muatan negatif. Nah, ini contoh garis-garis medan listrik. Ketika muatan positif dan negatif, dia akan saling tarik. Ya, menuju ke muatan negatif ya, dari positif menuju ke negatif seperti ini. Ya, kalau muatan dari muatan ini sama ya, positif negatif, makin dekat dia makin rapat, bisa dilihat seperti ini. Ya. Yang ini positif-positif, dia tolak menolak. Nah,
Kalau negatif-negatif juga sama, dia tolak-menolak tapi arahnya kebalikan, menuju ke muatan. Gitu ya. Nah, ini contoh partikel bermuatan yang ada di dalam medan listrik. Kalau positif dia akan searah sini ya. Kalau negatif dia berlawanan arah. Ini. Nah, ini contoh penjumlahan medan listriknya. Tadi persamaan E itu sama dengan F per Q ya. F per Q sehingga persamaan medan listrik itu E sama dengan K Q per R kuadrat. Ya kan? Kalau ada dua ini saya contohkan. Jadi misal ada dua muatan Q1 dan Q2. Muatan pertama negatif, muatan kedua positif. Berapa kuat medan listrik di titik ini? Nah, caranya bagaimana? Berarti saudara tinggal gambarkan dulu arah medan listriknya. Medan di sini akibat muatan Q2 positif, ya, sehingga arah medan dari Q2 itu akan berarah ke sini semua. Ya, keluar dari medan ini, sehingga di sini di titik ini dia akan arahnya ke sini, ya kan? Nah, lalu Q1 itu negatif. Kalau negatif itu semua muatan medan akan masuk ke Q1, ke sini semua. Ya. Sehingga medan di titik ini akibat Q1 arahnya juga ke kiri. Medan akibat Q2 arahnya juga ke kiri. Kenapa? Karena dia akan keluar dari Q1 ke sini. Nah, sehingga untuk menghitungnya tinggal dijumlahkan. Untuk yang ini tinggal dijumlahkan. Ya kan? E kaki 1 per R1 kuadrat ditambah dengan kaki 2 per R2 kuadrat. Ya, karena searah. Lalu ada contoh lagi muatan titik yang membentuk lintas segitiga seperti ini ya. Jadi ada titik Q1, ini Q2, kemudian muatan titiknya di sini. Diminta untuk menghitung muatan medan listrik di titik ini. Caranya bagaimana? Sama. Ini muatannya positif. Kalau positif itu keluar ke sini, gambarkan yang ke sini. Oh, berarti ini arahnya ke atas. Yang ini negatif. Kalau negatif itu menuju ke sini. Sehingga muatannya menuju ke sini. Nah, untuk menghitungnya bagaimana? Menggunakan aturan cosinus. Ya, nanti tinggal dihitung ya, menggunakan resultan gaya. Begitu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.